Allah, kabarnya sehat semua ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang sudah dinyatakan istiqomah dan sudah melunasi, artinya sudah gerbang menuju ke tanah suci sudah di depan mata. Ya. Yang belum terus berjuang ya, sampai istiqomahnya ke luar ya. Karena sekarang kan sistematis ya. Sistemnya itu dia gini, misalnya dari beberapa item yang untuk menyatakan istiqomah itu ya, itu dia otomatis mulai dari pemeriksaan laboratorium ya, darah lengkap, urin lengkap, kemudian jantung, paru ya, ronsennya, ditambah pemeriksaan fisik dan psikis ya. Nah, kalau sudah alami ya, seperti yang saya ceritakan di awal itu. Nah, atau ada dari Bapak Ibu sekalian yang memang harus dirujuk ya. Ada yang satu rujukan misalnya ke jantung, ada yang satu rujukan lagi ke paru misalnya, ada yang ke penyakit dalam. Nah, itu harus dijalankan balik lagi ya. Nanti sampai dia ada penyelesaian dan dinyatakan istiqomah. Jadi harus sabar memang. Kedua, lansia yang terpilih. Ini otomatis ya, bukan yang diminta. Lansia terpilih ini memang sudah dialokasikan oleh Kementerian Agama, jadi sekian persen begitu. Dan itu otomatis diambil yang sudah 5 tahun ke atas daftarnya berdasarkan umur. Misalnya Lampung dapat jatah 300 misalnya, maka diambil dari yang sudah 5 tahun itu, yang dari nomor yang paling tua sampai ke bawahnya ketemunya umur berapa. Nah, itu juga berhak melunasi di tahap 1 ya. Yang ketiga, jamaah cadangan. Nah, jamaah cadangan ini walaupun dia boleh dibilang itu kemungkinannya 50-50 ya. Karena untuk jamaah cadangan ini ada syarat khusus. Sebelum melunasi ke Depak Kemenak dulu ya, ke kantor Kemenak kota atau kabupaten untuk menandatangani pernyataan bersedia tidak diberangkatkan apabila kuota yang tersisa itu tidak mencukupi. Tapi persyaratannya sama. Untuk bisa melunasi cadangan ini juga harus istiqomah. Nanti kalau nggak berangkat gimana Pak? Misalnya sudah laboratorium, sudah istiqomah ya, kan lumayan gitu ya. Kalau dihitung sejuta lebih lah gitu. Tahun ini dibuat sistem baru ya. Sebelum jamaah melunasi maka harus dinyatakan istiqomah. Ya. Walaupun istiqomah itu macam-macam ya, ada istiqomah full, memang benar-benar istiqomah, ada istiqomah dengan pendampingan. Nah, istiqomah dengan pendampingan ini bukan berarti Bapak Ibu suruh cari pendamping masing-masing. Oh, sibuk nih yang nenek-nenek. Oh, saya disuruh cari pendamping. Siapa Pak pendamping saya? Itu maksudnya istilah aja ya. Artinya Bapak Ibu itu istiqomah, cuman ya ada gitu loh, maksudnya ada catatan ya, yang dia harus minum obat. Bukan suruh jadi pendamping, bukan ya. Dan pendampingnya suaminya itu kalau ada gitu. Kalau nggak ada ya teman-temannya itu ya. Dan nanti kita di kloter itu ada tugas ya. Ketua kloter, pembimbing ibadah, ini namanya, 1 dokter dan 2 paramedis. Itu 5 itu yang resmi. Ditambah lagi nanti ada PHD sekarang itu ya. Kalau dulu istilahnya TPHD, sekarang PHD, pendamping haji daerah. PHD ini tugasnya sama, bukan memantau, bukan. Kalau dulu para PHD ini ya, PHD itu merasa dia hadiah. Saya disuruh dikasih gubernur, kasih bupati atau wali kota, suruh masuk ke kloter ini, suruh ngawasi katanya bahasanya. Sehingga dia di sana bukannya dia bantu ya, malah sibuk. Jadi sedikit laporan, ini kloternya libur aja. Wah, jadi pemantau dia, kayak dewan tuh ini.
Nah itulah yang sudah dibenahi ya. Jadi PHD itu bukan pemantau, bukan pula pemandu, tapi pendamping petugas haji yang tugas kloter itu. Jadi dia juga harus membantu. Nah itu bisa dari para medis ya, kesehatan, bisa juga dari umum ya. Sesuai dengan siapa yang terpilih, karena ada tesnya sekarang itu ya. Jadi petugas kloter itu nanti bisa selain 5 itu bisa bertambah. Mudah-mudahan yang nambah itu malah dokter kayak seperti kita kemarin, PHD-nya dokter ya. Sehingga dia membantu. Jalannya ada 2 dokter di kloter kita akhirnya. Karena sekarang ini kan memang yang berangkat itu lebih 50% itu orang muda. Dulunya muda, malah lansia, lanjut usia. Yang memang secara fisik itu ya sudah pemalas betul ya, sudah tua. Namanya semakin bertambah umur itu semakin berkurang. Karena maka Bapak Ibu yang sudah lansia, kalau Allah hasil labnya bagus, misalnya kemarin itu syukur sekali ya. Bersyukur pada Allah, artinya diberi nikmat yang banyak oleh Allah. Karena nikmat kedua setelah nikmat hidayah Allah ya, kita itu ya sehat itu rajanya nikmat gitu di dunia. Itu apa? Untuk menunjang ke kesehatan kita ya. Supaya kita di sana tetap sehat dengan tetap selera makan. Biasanya bosan kita di rumah ya. Ketemu yang berputar terus itu pagi ini bisa, kalau pagi itu biasanya nasi kuning sama telur ya. Nanti siang ini terong sama patin, terus malam daging sama tumisan apa tuh yang sering itu, kalau enggak buncis ini yang kuning itu apa? Porter ya. Nah itu kadang-kadang kita apalagi yang bosan misalnya bosan gitu, maksudnya bukan doyan. Tapi jangan sampai ya, kita itu gara-gara yang begitu nggak makan. Karena di Arab Saudi itu ya, cuacanya berbeda dengan kita di Indonesia. Indonesia ini maka wajar ya, kita bersyukur tinggal di Indonesia ini. Indonesia ini alamnya seperti surga sebetulnya kalau kata orang Arab ya. Kalau jannah seperti surga yang Allah turunkan di bumi ada Indonesia ini ya. Coba apa Indonesia ini? Rumput tumbuh sendiri ya. Kalau kata plus itu apa? Tongkat kayu batu jadi tanaman. Umroh itu tasakur. Coba umroh itu tasakur, ihram, niat, tawaf, sa'i dan cukur. Nah disingkat ini tasakur. Itu umroh. Pertama ihram. Artinya diawali dengan kita mandi besar itu berpakaian ihram, niat ini tawaf ya. Bukan ini tawaf 3 kali ya. Kemudian sa'i cukur tahalul ya. Jadi umroh itu ini sakur. Coba umroh itu ini tasakur, ihram niat, tawaf, sa'i dan cukur. Nah, gampang kan? Coba sekali lagi. Umroh itu ini tasakur, ihram niat, tawaf, sa'i dan cukur. Selesai satu ibadah umroh. Dan kemudian haji diawali dengan yang namanya kita berihram kembali ya pada tanggal 8 Zulhijjah yang dikenal sebagai hari Tarwiyah, yang mana sunnahnya pada hari Tarwiyah ini jamaah itu berangkat ke Mina ya.
Nah, tarwiyah inilah yang kebijakan pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama. Kita tidak ambil untuk jamaah haji Indonesia. Jadi nanti sebagian besar akan kita lihat jamaah itu banyak yang ke Mina ya hari itu. Pada kemana itu kalau kita belum berangkat? Mereka bergerak ke Mina. Itu dinamakan tarwiyah. Nah, tarwiyah ini secara hukum itu sunnah. Sedangkan wukuf di Arafah hukumnya apa? Kemarin ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Ya. Wukuf di Arafah hukumnya apa? Rukun. Rukun itu menyangkut sah dan tidaknya. Dikerjakan hajinya sah, tidak dikerjakan haji yang sah. Maka rukun ini jangan sampai ada ketinggalan ya. Maka untuk yang sepuh-sepuh dan kondisinya fisiknya lemah ya, paling nggak rukun ini nggak ketinggalan. Rukun ya. Maka pada tanggal 8 Zulhijjah jamaah haji Indonesia langsung diangkut menuju ke Arafah. Dan diistilahkan dulu di sana 1 hari ya di Arafah, baru keesokan harinya tanggal 9 Zulhijjah. Dan inilah yang dikenal dengan hari Yaumil Arafah. Puncaknya ibadah haji itu di Arafah. Al-Hajju Arafah. Dikatakan haji itu ya di Arafah kata Nabi. Barang siapa yang datang di Arafah sebelum ya, terbitnya matahari pada tanggal 10 Zulhijjah, maka hajinya sah. Artinya dia sudah dihukumi wukuf. Wukuf itu berhenti, berdiam. Contoh orang-orang yang sakit di rumah sakit ya, kita ada istilahnya safari wukuf. Ya. Pada tanggal 9 malam mereka diangkut, dimasukkan ke mobil ambulan, kemudian melintas di padang Arafah. Melintas saja itu sudah dikatakan wukuf sah. Tapi kalau abdolnya nanti kita jalankan secara rombongan ya. Diawali pada waktu zuhur, diawali dengan khutbah ya, khutbah wukuf. Nah, khutbah wukuf ini pemerintah Arab Saudi sudah menunjuk ya, petugasnya, ada imamnya. Tapi pengadaannya itu di Masjid Namiroh ya. Dan ini mewakili untuk seluruh jamaah haji yang wukuf di padang Arafah. Andai kan di tenda-tenda itu ya, di tenda-tenda Arafah itu tidak lagi mengadakan wukuf, walaupun kita tidak mendengar ya, karena jarak tenda Indonesia itu dengan Namiroh itu kan lebih 3 kilo. Indonesia itu di pojok, kalau di kawasan ini kayak gitu. Indonesia di pojok sini. Kawasan Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina juga situ tergabung, Thailand. Itu sudah terwakili oleh petugas wukuf yang ditunjuk oleh kerajaan Arab Saudi. Tapi biasanya supaya lebih mantap gitu maksudnya, maka akhirnya setiap kloter di tenda itu biasanya juga mengadakan khutbah ya, oleh petugas kloter di per kloter biasanya. Ada juga kadang-kadang yang 2 kloter bergabung jadi 1 ya, tergantung situasi keadaan di sana. Khutbah dulu, setelah khutbah kemudian sholat duhur dan asar di jamak kosong, masing-masing 2 rakaat. Setelah itu baru itulah porsi wukuf. Kita dipersilakan berzikir. Jadi sunnah wukuf itu bukan kita disuruh banyak sholat sunnah atau yang lain-lainnya. Tapi sunnahnya wukuf itu kita banyak berzikir dan berdoa. Zikir yang terbaik kata Nabi adalah yang membaca kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca yang banyak. Dan di samping zikir yang lain. Nah, waktu kita itu kurang lebih misalnya dari prosesi awalnya
kita ada waktu ya kan sampai Abdul itu antara jam 12 siang waktu zuhur sampai maghrib 6 jam. Dipotong yang khutbah tadi dengan sholat tadi ya, khutbah yang misalnya dari kloter. Jadi kita ada waktu itu kurang lebih 4 sampai 5 jam. Nah 4 sampai 5 jam ini kalau kita tidak pinter ya, atau kita tidak punya target, kita bengong. Doa, oh benar ini dunia sana, balik lagi Tuhan. Kalau mengandalkan hafalan kita, setengah jamnya udah habis. Pak, bapak-bapak ibu punya hafalan doa bahasa Arab berapa? Ya ada lah mungkin ada 5, ada 10, ada 10. Kalau Ustaz aja panjang lah gitu. Boleh baca buku sebetulnya, boleh baca buku yang itu. Nah doa itu artinya minta ya, memanggil, kita berdoa meminta pada Allah. Boleh bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Lampung, boleh semua, segala bahasa boleh. Intinya kalau doanya penting tahusyuk ya. Allah tidak menerima doa yang ghafilin lah, kalau bahasa Arab. Ghafilin itu doa yang nggak ngerti apa yang kita inginkan itu.